Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali. Senang sekali bisa berjumpa kembali meskipun tidak bertatap muka, meskipun kita tidak berkumpul-kumpul di dalam satu ruangan, tapi saya percaya hari ini kita merayakan Jumat Agung, tidak akan kekurangan hikmat meskipun kita tidak bersama-sama berkumpul dalam satu ruangan. Bapak Ibu, kita hari ini akan mengenang kembali betapa Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang tidak bercela, tidak bercacat, tapi dia dibuat berdosa karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita akan mendengarkan dan saya percaya kita akan diberkati oleh Pastor Yosef Setiawan yang akan membawakan firman pada hari Jumat Agung ini. Dan setelah itu kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang kita. Sebelum itu kita akan bersama-sama mendengarkan dan memuji Tuhan bersama-sama. Shalom Jemaat terkasih, selamat datang di ibadah Jumat Agung kita. Dan saat ini kita akan mengucap syukur dalam Tuhan dan kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan penyembahan kami ya Bapa hanya bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di hari ini, sebab semuanya baik adanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk penebusan-Mu dan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Kami percaya bahwa tidak ada satupun terlewati dari di dalam Tuhan, karena kami tahu rencana Tuhan baik adanya. Oleh karena itu Tuhan, diberkatilah Tuhan sudah memberikan kami penebusan. Dan biarkanlah Tuhan apapun yang kami kerjakan hari ini, apapun yang kami berikan untuk menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu, Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu inilah persembahan kudus kami. Kami percaya persembahan hidup yang benar, kudus adanya di hadapan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat kami berada, dan jadilah kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan kami membuka ibadah ini dalam satu nama, itu nama Engkau sendiri. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin.
angkat tangan saudara, katakan oh praise the name. Oh praise the name for the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari katakan Tuhan, karya terbesar
Shalom, selamat pagi keluarga JCA, apa kabar? Dan kita ketemu lagi untuk merayakan Jumat Agung pada hari ini. Dan kami terus berdoa buat Anda semua yang ada di rumah saat ini supaya dalam keadaan sehat semua. Dan kita berkumpul walaupun di depan laptop ataupun di depan handphone masing-masing. Tapi jangan khawatir, kuasa Tuhan terus hadir. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini. Percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan memberikan kekuatan, firman-Mu akan memberikan kedamaian buat hati kami, buat pikiran kami, buat batin kami. Tuhan, biarlah Tuhan hari ini kami mau serahkan diri kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu untuk melalui firman-Mu Tuhan. Ini akan semakin memperkuat iman kami Tuhan di masa-masa yang sulit. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada selalu kebenaran, ada selalu kemenangan. Dan biarlah Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kami mau menerima itu menjadi benih yang akan tumbuh subur di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mudah untuk beberapa waktu belakangan ini. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dan hari ini saya mau Bapak Ibu, walaupun kita terbatas dengan ruangan, Anda bisa lihat di layar laptop ataupun di handphone itu ada chat di sebelah kanan Anda ataupun di bawah. Nah, apapun juga yang Anda butuhkan untuk tetap berinteraksi, Anda bisa katakan amin, puji Tuhan, praise the Lord, atau menguatkan teman-teman yang ada melalui chat. Jadi supaya kita terus berinteraksi. Amin. Nah, yang lalu berikutnya adalah Bapak Ibu bahwa firman Tuhan ini tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dan akan terus relevan dimanapun kita berada. Jadi Anda bisa tetap unggah melalui YouTube, lalu Anda bisa lihat, sampaikan, beritakan, sharing link ini kepada rekan-rekan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya mereka juga diberkati sama seperti kita. Nah, mari kita mau membaca firman Tuhan. Saya dapatkan firman Tuhan ini melalui Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-22. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, di ayat ini dari 22 sampai 24, ini adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus, karena kemungkinan besar dia nggak akan ketemu lagi. Dia ada dalam perjalanan dari Asia menuju ke tempat lain. Dan harusnya dia menuju ke Efesus, tapi kayaknya nggak sempat. Waktunya udah nggak keburu lagi untuk pelayanan ke tempat berikutnya. Lalu dia menuliskan pesan ini. Dan ketika dia menuliskan pesan ini, dia pun sebenarnya nggak tahu apa yang akan terjadi. Dia menuju ke Yerusalem dan saya nggak tahu. Dan Tuhan cuma suruh saya pergi dari satu kota ini ke kota ini, kota itu dia ikutin aja. Karena dia bilang seperti ini, bahwa saya adalah tawanan roh. Rasul Paulus adalah tawanan roh. Dia merelakan, dia memberikan dirinya, dia submit dirinya kepada Roh Kudus untuk bekerja. Mungkin saat ini dia berdoa, Tuhan kira-kira mau kemana ya? Oh, tiba-tiba dia ingat pergi ke kota ini. Atau ada orang lain yang berkata kepada dia, kayaknya di sana perlu pertolongan. Lalu dia pergi ke sana. Atau ada impresi dalam diri dia, ingat seperti waktu orang-orang yang ada di Makedonia, dan dia coba minta tolong dan sebagainya. Lalu Rasul Paulus pergi ke sana. Ketika dia dapat impresi mau pergi ke Asia, dia nggak bisa pergi. Karena ada Roh Yesus yang mengalir, dia pun ikut pergi ke sana. Tapi ini baru perjalanan Rasul Paulus dari Asia. Nah, akhirnya ada waktunya juga. Waktu yang pas ketika Rasul Paulus harus pergi memberitakan Injil di sana. Nah, pertanyaannya adalah buat kita sebagai orang percaya, apakah kita merelakan diri kita untuk ditawan oleh Roh Kudus? Supaya melakukan apa yang benar menurut Allah. Apa yang menurut Roh Tuhan kepada kita. Bukan dari apa yang kita pikirkan. Nah, karena memang agak sulit ketika kita ingin melakukan banyak hal dan tiba-tiba kita dibatasi. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk kita merefleksi diri, work from home, atau self-quarantine, karantina di dalam rumah sendiri. Ini adalah waktu yang tepat, masa yang tepat untuk kita berdiam diri, atau kita sela, tenang gitu ya, masa tenang, jeda, dan untuk memikirkan kira-kira Roh Kudus mau apa buat hidup kita ya. Nah, kadang-kadang yang paling sulit adalah kita menentang diri kita sendiri, ego di dalam diri kita. Saya jadi ingat satu cerita dari rekan saya
bahwa orang-orang yang ada di Kutub Utara atau orang-orang Eskimo, mereka berburu serigala. Nah, biasanya kan serigala berkerumunan. Nah, ini mereka menargetkan serigala yang sudah dibuang dari kawanan. Dan mereka coba berburu serigala tersebut. Nah, serigala Kutub Utara. Nah, bagaimana cara mereka untuk berburu? Caranya unik. Mereka tidak seperti berburu pada umumnya. Kalau ada orang berburu beruang, mereka pasang jebakan. Berburu binatang tertentu pasang jebakan, ataupun saya pernah ikut berburu untuk babi hutan dan sebagainya, kita kejar-kejar cari, kita panah ataupun tembak. Tapi cara orang Eskimo untuk berburu serigala di Kutub Utara sangat berbeda dengan pada umumnya. Yang mereka lakukan adalah mereka taruh pisau yang tajam dengan posisi yang tajamnya di atas, lalu ditaruh es di bawahnya sebagai pondasi seperti itu, dan selanjutnya adalah di bagian yang tajam, bagian atasnya itu diberikan darah, darah binatang lainnya. Nah, apa yang terjadi ketika akhirnya hawa dingin dan sebagainya membuat beku pisau tersebut, tapi darah tersebut masih bisa kecium. Darah tersebut masih bisa kecium dari jarak jauh oleh serigala. Nah, serigala datang dan dia lihat ini benda apa, ketutup es. Dia mulai menjilati, dia mencium, jilatin lagi, jilatin, hingga akhirnya esnya mulai mencair. Dan dia mencium bau darah, dia mulai terus menjilat, dan terus menjilat. Dan tanpa sadar darahnya makin lama makin banyak, yang dia nggak sadarin adalah itu adalah darahnya sendiri. Hingga akhirnya, serigala tersebut mati kehabisan darah. Begitulah cara orang Eskimo berburu serigala yang keluar dari kawanan. Serigala yang terlepas dari kawanannya, dan tanpa repot-repot untuk mengejar dan mencari, serigala datang sendiri, dan akhirnya itu seperti serigala yang bunuh diri. Karena dia nggak tahu kapan waktunya harus berhenti. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang sebagai bentuk refleksi, kita ini nggak pernah puas. Sebagai manusia nggak pernah puas dengan keadaan kita, nggak pernah puas dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Kita selalu dapat ini, maunya lebih. Kita disuruh ini, maunya melanggar. Ada peraturan ini, peraturan itu, maunya nggak mau diikutin dan sebagainya. Ya, saya juga salah satunya. Apalagi berkaitan dengan ini, wah kita dibatasin, saya benar-benar nggak keluar rumah, dan sedangkan saya keinginan pengen keluar rumah. Orangnya suka bersosialisasi, ketemu teman dan sebagainya. Yang harus saya lakukan apa? Saya keluar tengah malam, nggak ada orang, jalanan sepi, keliling-keliling cari angin. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin lihat di belakang saya ini ada Wisma Atlet, nggak jauh, ya paling 5 menit dari rumah saya. Dan ini udah sangat familiar tempat ini dari tahun 2018 karena diperuntukkan untuk Asian Games, dan kita ya cukup sukses untuk melaksanakannya. Dan tapi beberapa minggu belakangan ini Wisma Atlet diperuntukkan untuk hal-hal yang berbeda. Jadi untuk menanggulangi atau rumah sakit darurat untuk COVID-19. Dan saya sering keliling, ya berdoa supaya ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan dinyatakan di sana. Dan ini pun meninggalkan ego kita, melepaskan ego itu nggak mudah. Jadi saya tetap keluar, tapi gimana cari angin, tapi setidaknya lakukan sesuatu yang baik. Nah, musuh terbesar kita dalam hal ini, dalam menghadapi COVID-19 sebenarnya adalah ego kita. Kita ini punya keegoisan yang sangat tinggi sebagai manusia. Nah, yang luar biasa dan dahsyatnya adalah bahwa Yesus lahir dan Yesus besar, dia menunjukkan kuasanya, dia tumbuh menjadi pribadi yang mengagumkan, dia adalah Tuhan, di atas segala Tuhan, yang lahir ke dunia, jadi sama dengan manusia, dan akhirnya dia memutuskan untuk mati menebus dosa kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menebus dosa kita adalah bukan hal yang mudah. Itu adalah pergumulan yang sangat luar biasa. Dan dahsyatnya adalah dia setelah dia melakukan hal ini, sama seperti Paulus berkata bahwa aku telah menjadi tawanan roh. Yesus pun akhirnya melepaskan dirinya, keegoannya, untuk dia gak mau memikirkan diri sendiri. Karena dia punya misi untuk menyelamatkan umat manusia. Dan saya lanjutkan dari Kisah Para Rasul 20 ayat ke-25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah.
Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nah, ternyata darah Yesus ini menggantikan dosa kita, menghapuskan dosa kita. Dan Paulus saat itu menyampaikan bahwa kita saat ini harus menjaga kawanan kita. Kita menjaga keluarga kita. Kita menjaga orang-orang yang dari sekeliling kita dengan pimpinan Roh Kudus. Dan jadi pastikan bahwa kita ini tidak lalai. Dan Paulus katakan bahwa dia udah gagal lalai. Dia benar. Dan hari ini kita mau jaga orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita dalam doa. Pastikan mereka sehat. Pastikan mereka tetap ada di rumah, bekerja di rumah, dan dia terus melakukan apapun juga sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah di Lukas 23. Ini bicara tentang ketika Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat yang ke-39. Dan saat itu seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Jadi di sebelah Tuhan Yesus, kiri dan kanannya, ada orang yang digantung juga, yang disalib. Cuman bedanya, dua orang ini adalah orang yang melakukan kesalahan. Nah, salah satunya bilang seperti ini. Nanya, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Ternyata penjahat aja tahu siapa Yesus. Ternyata penjahat aja tahu identitas orang yang ada di tengah ini yang digantung, di sebelahnya ini. Dan dia tanya untuk konfirmasi, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Tapi pertanyaan keduanya ini kayak nyinyir. Nyinyirnya bilang kayak gini, "Selamatkanlah dirimu dan kami. Tolong dong. Kalau situ Kristus, selamatin diri dan selamatin saya juga." Ya kesannya kayak nyinyir ataupun dia minta tolong, udah hopeless. Dan seorang lagi, tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Lalu respon Yesus luar biasa di ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang terjadi di sekeliling kita ini sangat luar biasa nih. Waktu kita baca konteksnya dalam firman Tuhan ini, ada Yesus, dia nggak bersalah, dinyatakan bersalah. Dua orang memang bersalah, karena itu selayaknya dihukum. Nah, yang satu, seperti mengejek, seperti nyinyir. Yang satu lagi, dia coba menghormati Allah. Ya, memang udah layak bahwa saya akan mati. Tapi dia pertanyaannya berbeda. Lalu dia bertanya, "Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja." Bapak Ibu, dalam situasi yang sulit seperti sekarang, COVID-19, lalu nanti hari ini mulai diterapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, PSBB, betul ya. Dan kita sangat dibatasi geraknya. Dan kadang-kadang yang muncul respon kita sebagai manusia adalah nyinyir. Ini ngapain lagi? Ini harus ngapain lagi? Pemerintah kok lelet? Kok kayak gini? Kagak ada bantuan dan sebagainya. Udah tahu saya ekonomi lagi sulit dan sebagainya. Responnya terlalu banyak banget. Dan yang paling parah mungkin respon dia terhadap Tuhan. "Tuhan, gimana? Engkau ada di mana? Kok kayak gini? Kok kagak bantuin saya? Kok kagak bantuin jaga keluarga dan sebagainya?" Tapi ada respon lagi yang berbeda. Mungkin respon kita adalah, "Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Saya akhirnya punya waktu dengan keluarga yang sangat banyak. Saya punya kesempatan untuk berdoa buat orang-orang lain. Saya punya kesempatan untuk mengenal Engkau, belajar firman Tuhan lagi. Saya belajar banyak hal melalui kursus online dan sebagainya. Mulai menambah skill. Ada orang-orang di sekeliling saya yang nggak pernah ke dapur, akhirnya dia belajar masak dan bisa tuh. Yang nggak pernah bersosialisasi dengan orang di sekelilingnya, tetangganya, kali ini berbicara dengan tetangganya. Ngobrol satu dengan yang lain. Ada hal yang bisa kita syukuri. Memang faktanya adalah ada hal juga dalam keadaan sulit ini. Tapi itu tergantung respon kita. Dan kadang-kala kita mungkin meresponi dengan
sesuatu yang hanya membuat kegelisahan dalam diri kita dan nggak bisa terjawab, akhirnya kita luapkan dengan emosi yang sama. Nah, pertanyaan hari ini adalah, Anda ada di sisi yang mana? Di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Anda yang suka nyinyir atau Anda yang bersyukur? Atau Anda harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah ketika Engkau datang kembali. Yes, Tuhan Yesus sudah datang, waktu itu dia bangkit menjadi raja, dan kita sedang menunggu dia untuk datang yang kedua kali. Nah, kita ngomong sama Tuhan kali ini, Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau datang yang kedua kali di awan-awan. Ingat aku. Atau di saat yang sulit ini kita menggerutu pada Tuhan, oh Tuhan kayak gitu, oh Tuhan kayak gitu, udah di mana Engkau Tuhan? Ini keputusan, pilihan ada di tangan saudara-saudari sekalian. Tapi kalau saya memilih untuk yang tadi, saya akan berkata kepada Tuhan, Tuhan ingat saya ya ketika Engkau datang kembali. Mungkin saya nggak tahu siapapun di antara Anda bisa menjadi salah satu pasien di gedung di belakang saya ini. Posisinya sangat sulit, tapi mau nggak kita punya respon dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, kalaupun aku ada di tempat ini, aku adalah tawanan roh, aku siap dengan segala sesuatunya, konsekuensi yang Tuhan berikan dalam hidup. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Sobat JCA, dimanapun Anda berada, ada hal-hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita dan dia memberikan kita kemenangan penuh. Nah, Yesus menang terhadap maut. Ya, kita udah tahu, dalam waktu 3 hari dia akhirnya bangkit. Ya, dia menang. Jadi dia mengalahkan satu spirit yang namanya spirit of death. Roh kematian. Cuman Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan roh kematian. Dan dia menyampaikan dalam firman Tuhan bahwa alam maut, kunci alam maut sudah ada di tangan dia. Nah, lalu yang kedua adalah spirit of fear. Roh ketakutan dia juga kalahkan. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau lihat di mana sih ketakutan Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyatnya itu. Dia kan Tuhan. Yes, dia Tuhan. Ketakutannya ketika malam sebelum dia disalibkan. Ketika dia ada di Taman Getsemani, dia berdoa dan dia bilang kepada Bapa, bilang, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Sampai ketakutannya sedemikian rupa sehingga bahkan keringatnya berubah menjadi peluh darah. Udah kayak keluar darah gitu. Dan emang secara ilmiah dibuktikan bahwa kalau orang udah saking stresnya, itu keringatnya aja bisa sampai keluar darah. Dan itulah dia ketakutan yang keluar dalam diri Yesus. Tapi untuk puji Tuhan, dia tetap minum cawannya. Dia minum cawan ketakutan kita, kekhawatiran kita, dia minum. Tapi yang dia khawatirkan atau takutkan bukan kematian. Ini adalah bicara tentang roh yang ketiga, yaitu spirit of isolation. Roh isolasi, di mana dia merasa terisolasi. Dia nggak ada hubungan lagi dengan Bapa. Dia kehilangan hubungan dengan Tuhan yang selama ini dia bangun. Sebuah grand design yang luar biasa, sebuah master plan yang begitu dahsyat, karya yang luar biasa Tuhan ciptakan bersama-sama, termasuk Yesus juga ada di sana. Memutuskan bahwa satu-satunya, the only way, cuman satu cara doang untuk menyelamatkan umat manusia, cuman begini doang. Yaitu kamu sebagai anak saya satu-satunya harus mati. Dan ini adalah grand design yang menurut saya membingungkan gitu. Kita bikin master plan, kita memikirkan suatu rencana, tapi ujung-ujungnya kematian. Karena memang gak ada cara lain. Cuman ini satu-satunya cara Bapa. Dan hari itu, malam itu, Tuhan Yesus minum cawan itu, ketakutannya muncul, tapi dia tetap ambil. Karena ada yang bisa mengalahkan ketakutan, yaitu kasih. Kasih mengalahkan ketakutan. Kasih Tuhan Yesus yang terlebih besar atas diri kita. Dia ambil itu untuk mengalahkan ketakutan dalam diri. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saat ini mengalami ketakutan, mari kita mau mengasihi lebih lagi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama lebih lagi. Karena itu adalah sumber kekuatan untuk mengalahkan ketakutan. Ya, benar kita akan mati. Setiap orang akan mati.
Bedanya adalah seperti ini. Orang yang tadi ditawan sebelah kiri kanan, yang disalibkan bersama Tuhan Yesus, mereka tahu dalam hitungan jam. Kita nggak tahu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun lagi kita akan mati. Tapi yang pasti kita akan mati. Nah, pertanyaannya apakah kita siap dengan kematian itu? Apakah kita sudah menyatakan dalam diri kita bahwa kita adalah anak Allah? Jadi selama saya hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, yang ketiga adalah Yesus menghadapi konsekuensi. Ketika dia minum cawan itu, dia mengalahkan ketakutan karena kasih terlalu besar, tapi dia harus mengalami konsekuensi dari dosa. Cawan dosa mempunyai konsekuensi, hubungan dia dengan Bapa terputus, disconnected. Bayangkan kalau Bapak Ibu di rumah saat ini, wifi-nya putus. Wah, kuotanya habis. Wah, nggak ada listrik. Kita powerless. Nggak punya kuasa, nggak bisa lakukan apapun, nggak bisa update status dan sebagainya. Disconnecting. Dan inilah yang Tuhan alami, Yesus alami. Dia tanggung konsekuensinya untuk terputus dengan Bapa. Tapi puji Tuhan, kita nggak perlu ngalamin itu. Karena ketika Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya dan dia bangkit di hari yang ketiga, kematian sudah ada di tangan Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut mati. Karena mati adalah keuntungan. Ketakutan kita nggak perlu lagi, karena kita udah punya contoh yang baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh bahwa dia mengasihi kita. Dia rela mengorbankan nyawanya. Lalu yang ketiga, spirit of isolation, kita nggak merasa terisolasi. Karena kita tahu kita selalu terkoneksi dengan Bapa, kita terkoneksi dengan Tuhan, kapanpun, dimanapun, tidak terbatas ruang dan waktu. Ya Bapak Ibu, bayangkan kalau seorang artis, dia terkenal oleh satu buah lagu yang dia ciptakan atau yang dia buat viral, tapi fansnya, penggemarnya pasti pengen nanya dong, ayo nyanyiin lagu itu lagi dong, ayo dong, lagi dong nyanyiin. Dan dia akan nyanyikan lagu itu berulang-ulang. Kira-kira kalau misalnya posisi Anda di posisi artis tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Anda bilang, bosen nyanyi lagu itu. Atau, oke, dia akan nyanyikan. Dia akan nyanyikan terus, berulang-ulang. Mungkin nanti di radio, nyanyikan lagi dong, nyanyiin lagi. Karena lagu tersebut dia menjadi terkenal, dia jadi populer. Dan mungkin karena lagu tersebut dia akhirnya bisa mendapatkan penghasilan, dia bisa punya konser sendiri. Nah, untuk seorang artis tersebut untuk menyanyikan yang lagu yang membuat dia populer, yang membuat dia terkenal, dia pasti nggak akan bosan-bosan, seharusnya ya. Dan bayangin juga kalau misalnya kita punya makanan favorit. Mungkin kalau kita makanan favoritnya adalah anggaplah mie gitu kan. Kita makan mie, besoknya makan mie. Setelah hari yang ke-365 gitu kan, setahun kita makan mie tiap hari, bosan juga. Dan ada juga hal-hal yang kita sukai dan akhirnya kita mengalami kebosanan. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus akan terus mengampuni kita, mengasihi kita. Karena pada dasarnya itulah yang menjadi hal favorit dia. Berjumpa dengan kita, mengasihi kita satu dengan yang lain. Untuk seorang artis, dia akan menyukai cara dia menyanyikan lagu tersebut, membawakan lagu tersebut, menceritakan maknanya, awal mula dan sebagainya. Bukan Tuhan Yesus. Hal favoritnya adalah mengasihi kita. Karena itu, dia mau mati buat kita. That's why kita ini adalah favoritnya Tuhan. Kita menjadi, kita mendapat God favor di matanya. Jadi Bapak Ibu, biarlah melalui peringatan akan Jumat Agung hari ini, kita boleh diingatkan bahwa kasih Tuhan yang lebih besar mengalahkan ketakutan. Kita mampu untuk menyikapi kematian. Dan kita punya hubungan yang terus terkoneksi dengan Bapa, dengan Yesus sendiri. Sehingga kita tidak merasa terisolasi. Dan hari ini, izinkan saya berdoa buat Anda semua yang ada di rumah. Dan saya mau menantang juga Anda yang ada di rumah. Pikirkan 1-2 orang di dalam pikiranmu saat ini. Bukan orang yang ada di dalam rumah saat ini, tapi juga mungkin orang yang ada di rumah yang lain. Entah orang tua kita yang ada di daerah, entah sahabat kita yang ada di luar negeri, entah ada orang-orang lain. Tiba-tiba Tuhan ingatkan di pikiran kita, maukah kita berdoa buat mereka juga?
Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua untuk kita saling mengasihi, supaya kita mengalahkan ketakutan. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Yesus, Engkau yang telah mati karena Engkau mengalahkan ketakutan, Engkau mengalahkan kematian, dan Engkau mengalahkan setiap rasa isolasi di dalam diri kami, karena Engkau mau mengasihi kami Tuhan. Dan izinkan Tuhan, jadikan kami sebagai tawanan roh-Mu Tuhan, supaya kami mengikuti kehendak-Mu, apapun juga yang Kau inginkan, apapun juga yang Kau nyatakan di dalam diri kami mau taati Tuhan, terutama melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini semakin memberikan kekuatan buat iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yosef Setiawan. Begitu indah firman Tuhan menyentuh hati saya, dan saya yakin kepada Ibu dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, di mana-mana saudara-saudara bersama dengan kami tentu juga merasakan bagaimana firman Tuhan itu memberkati kita semua, khususnya pada waktu kita berada di dalam peristiwa Jumat Agung seperti saat ini. Saudara-saudara, satu hari atau malam terakhir di mana Yesus sendiri bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan yang terakhir, dia memberikan atau mengajarkan agar mereka semua mengingat akan kebaikannya, akan hal-hal yang berkaitan dengan kematiannya, saudara-saudara. Dan pada kesempatan saat ini, pada waktu kita merayakan Jumat Agung seperti saat ini, saudara-saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama, dan saya ingin mengundang semua saja, saudara-saudara sekalian yang ada di pojok sini, saudara-saudara yang ada di sana. Mungkin salah satu dari anggota keluarga bisa mempersiapkan perjamuan kudusnya. Siapkan saja roti dan sirup yang saudara-saudara tentu sudah doakan bersama-sama, dan kita akan melakukan perjamuan kudus sebelum kita akan mengakhiri kebaktian kita pada kesempatan hari ini. Baiklah, saya akan nanti berdoa terlebih dahulu, lalu saya akan membacakan firman Tuhan yang berkaitan dengan perjamuan kudus ini, saudara-saudara. Sakramen kudus ini, perjamuan kudus ini terbuka untuk setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya mengundang siapa saja yang ada di rumah, Bapak, Ibu, adik-adik, semua anggota keluarga untuk bersama-sama kita melakukan perjamuan kudus bersama. Mari kita tundukkan kepala dan kita persiapkan hati dan pikiran kita. Bapak kami yang dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah kembali mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Bagaimana Engkau mengasihi dunia ini, mengasihi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga Engkau rela menjadi sama seperti manusia, mati di kayu salib, dan menebus dosa kami. Dan pada kesempatan saat ini Tuhan, pada saat kami memperingati bagaimana Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu Tuhan, untuk kami semua, orang-orang yang berdosa, yang memiliki natur dosa Tuhan, kami ingin kembali mengingat Tuhan, saat-saat di mana Engkau menyerahkan tubuh-Mu Tuhan dengan perjamuan kudus yang akan kami lakukan bersama-sama. Kiranya Engkau sendiri Tuhan dengan kuasa-Mu menjamah kami, keluarga lepas keluarga yang saat ini bersama-sama melakukan perjamuan kudus bersama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Kami ingin melakukan perjamuan kudus ini bersama-sama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing maupun di tempat ini. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Saya undang saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan roti dan anggur yang ada di rumah saudara-saudara masing-masing. Mari kita persiapkan dan kita akan melakukan perjamuan kudus ini bersama-sama. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari saudara-saudara, sebelum kita akan makan roti ini yang ada di tangan saudara-saudara, kita akan tundukkan kepala sekali lagi. Tuhan, terima kasih. Kami kembali Tuhan mengingat akan tubuh yang tercabik-cabik itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk seluruh apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah keluarga kami ini ya Tuhan Yesus. Dan biarkanlah Tuhan pada saat kami memakan roti ini Tuhan yang melambangkan tubuh yang telah dihancurkan Tuhan. Kami boleh menyerahkan tubuh kami sendiri Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan dan kudus di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita makan roti ini bersama-sama. Amin. Mari saya undang saudara-saudara untuk mengambil cawan di dalam tangan saudara-saudara masing-masing. Sebelum kita akan berdoa sekali lagi, saya akan membacakan lanjutan dari firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ini, ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali Tuhan mengucap syukur. Kami bersuka cita ya Tuhan Yesus, oleh darah yang telah Kau curahkan di kayu salib ya Tuhan Yesus, yang menyucikan kehidupan kami yang penuh dengan dosa ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan perjamuan kudus ini Tuhan menjadi sesuatu yang dapat membuat keluarga kami menjadi satu ya Tuhan Yesus dengan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus saat Engkau mati di kayu salib. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara-saudara kita minum dari cawan yang ada di tangan-tangan saudara-saudara. Ucapkanlah syukur. Katakanlah bahwa Tuhan itu baik. Bahwa apa yang telah Dia berikan untuk kita semua, saudara-saudara. Sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana firman Tuhan yang tadi telah diberikan kepada saudara dan saya. Dan saat ini kita kembali memperingati perjamuan kudus itu. Jadikanlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Dia. Dan kita juga boleh mengasihi saudara-saudara kita dimanapun dia berada. Dan kasih Kristus kita boleh bawakan kepada saudara-saudara kita semuanya. Bapa yang dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan Yesus, yang mengingatkan kembali bagaimana rencana Allah, anugerah yang begitu besar Engkau berikan untuk kami semua, umat manusia, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus yang Kau kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus kalau Engkau berkenan Tuhan, di atas puji-pujian dan penyembahan kami, Engkau melayakkan kami Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan apa yang telah kami berikan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan memberkati kami semua, keluarga lepas keluarga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus jiwa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara, katakan oh praise the name. Oh, praise the name for the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God.
sesuatu yang sangat membahagiakan kita setelah dari awal hingga saat ini saudara-saudara boleh bersama-sama di dalam satu kebaktian di mana saudara dan kami semua yang ada di tempat ini menjadi satu di dalam perayaan Jumat Agung atau peringatan Jumat Agung pada kesempatan hari ini. Mari saudara-saudara, sebelum saudara-saudara akan melakukan seluruh kegiatan saudara-saudara di hari ini, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tundukkanlah kepalamu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali minggu yang akan datang. You already know there's a God in you. I don't need to tell you that. But do you also know there's a warrior in you? How do you think you made it? You fought the war, you won the battle. I missed the billion. You chose the one. Don't ever forget that you are the truth. As a baby, you were limitless. You didn't need no pills for that. But taking no water all by yourself.